Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ajeng Mulia, NIM 33, akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Kontrastis Bahasa Jawa dengan Bahasa Indonesia. Latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain, dan selain itu bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan. Dengan demikian, seseorang perlu mempelajari secara mendalam atau mengadakan penelitian terhadap suatu bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang dimiliki Nusantara. Begitu juga dengan bahasa Jawa, merupakan bahasa daerah yang paling banyak penuturnya di Indonesia. Selain karena memang penghuni Pulau Jawa terpadat dan terbanyak, ternyata suku Jawa memang sudah tersebar ke segala penjuru Nusantara. Bahasa Jawa dapat berkembang dengan baik secara beriringan dengan perkembangan bahasa Indonesia sebagai lingua franca. Oleh karena itu, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia memiliki keunikan yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian dengan cara analisis kontrastif antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia ditinjau dari segi linguistiknya, terutama pada aspek fonologi dan fonologinya. Rumusan masalah. Bagaimana struktur fonologi, morfologi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia? Bagaimana bentuk kontrastif fonologi, morfologi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia? Landasan teori. Studi kontrastif adalah suatu studi yang mempunyai peranan penting dalam proses mengajar bahasa asing. Dalam proses mengajar bahasa, yang paling penting adalah menentukan aspek, kesamaan, serta perbedaan dua bahasa yang diperbandingkan. Analisis kontrastif adalah suatu metode analisis pengkajian kontrastif. Ini menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua bahasa dengan tujuan untuk menemukan prinsip yang dapat diterapkan pada masalah praktis dalam pengajaran bahasa atau terjemahannya. Selanjutnya kita masuki pembahasan. Yang pertama itu fonologi. Fonologi dalam bahasa Jawa Widasyuara merupakan cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi bahasa atau kebahasaan. Fonologi telah didefinisikan sebagai kajian sistem bunyi adalah suatu kajian bagaimana struktur dan fungsi bunyi ujaran dalam bahasa-bahasa. Klasifikasi bunyi bahasa yang pertama itu klasifikasi bunyi bahasa berdasarkan rongga yang dilewati udara. Yang pertama, bunyi oral adalah bunyi bahasa yang proses pembentukannya udara mengalir melalui rongga mulut yaitu sebagai berikut: P, T, C, K, B, D, C, G, S, H, I, R, W, Y, dan tanda tanya. Yang kedua, bunyi nasal adalah bunyi bahasa yang dalam proses pembentukannya udara yang keluar dari paru-paru mengalir melalui rongga hidung yaitu sebagai berikut: M, N, K, dan N. Yang kedua, klasifikasi bunyi bahasa berdasarkan ada tidaknya proses artikulasi. Yang pertama, bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dalam proses pembentukannya udara yaitu keluar dari paru-paru tidak mengalami proses artikulasi. Vokal bulat bahasa Jawa adalah U, O, dan E, sedangkan vokal tak bulatnya itu I, E, U, A, dan Q. Yang kedua, bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya proses artikulasi, yakni dengan dihambatnya aliran udara yang keluar masuknya paru-paru pada salah satu tempat di saluran udara di atas glotis atau di salah satu alat ucap manusia. Yang ketiga yaitu klasifikasi konsonan berdasarkan alat ucap. Pertama, artikulasi bunyi bilabial W, B, dan M. Kedua, artikulasi bunyi labiodental F, W, dan V. Artikulasi bunyi apikodental T dan D. Yang selanjutnya, klasifikasi konsonan berdasarkan jenis hambatan. Konsonan letup yaitu P, B, D, T, D, C, J, K, G, dan tanda tanya. Konsonan geser F, V, S, Z, X, dan H. Untuk sub yang kedua yaitu morfologi.
Yang pertama, proses morfologi dalam bahasa Jawa. Proses pengimbuhan atau wuwuhan. Wuwuhan adalah proses pengimbuhan pada satuan bentuk tunggal atau bentuk kompleks untuk membentuk morfem baru satuan yang lebih luas. Yang kedua, pengimbuhan di depan atau ater-ater pengimbuhan. Ater-ater adalah proses pengimbuhan morfem tunggal atau kompleks dengan morfem ikat yang disebut ater-ater yang diletakkan di depan morfem tersebut. Dalam bahasa Jawa, imbuhan di depan memiliki jumlah yang relatif cukup banyak. Yang kedua, pengimbuhan di tengah atau sesalan. Dalam bahasa Jawa, pengimbuhan tersebut adalah sesalan atau sisipan dalam bahasa Indonesia. 3. Pengimbuhan di belakang atau penampang. Imbuhan di belakang atau akhiran dalam bentuk Jawa disebut penambang. Kedua, proses morfologi bahasa Indonesia. Yang pertama, pembagian preposisi menurut asalnya. Yang pertama, preposisi ialah kata depan yang sejak dahulu sampai sekarang berfungsi sebagai kata depan. Bahasa Indonesia mempunyai 3 macam preposisi asli, yaitu di, ke, dari. Yang kedua, preposisi tidak asli ialah kata yang mula-mula berfungsi sebagai kata benda tetapi kemudian berfungsi sebagai kata depan. Misalnya pada, atas, bawah, luar, depan, antara, sampai dengan, tentang, oleh, dan lain-lain. Yang kedua, pembagian preposisi menurut susunannya. Preposisi tunggal ialah kata depan yang dalam pemakaiannya tidak bergabung dengan kata depan lainnya, misalnya di, ke, dari, akan, oleh, tanpa, dengan, untuk, pada. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.